Jadi kebetulan sekarang dosen-dosennya itu muda-muda, Bro. Wow, Jadi seperti kakak-kakak ini ya. Iya, benar Yang sekali. masih 20-an. Meskipun umurnya nggak perlu kita tanya ya, dari wajahnya udah kelihatan. Kalau saya masih muda nggak sih? Masih muda juga ini, Bro Ferdin. Kita seumuran, Bro. Halo sahabat sehat, apa kabar? Kembali di podcast pada kesempatan ini akan ngobrol-ngobrol masih dalam dunia kesehatan tentang pendidikan kesehatan. Salah satu pendidikan di bidang kesehatan dari universitas swasta di Indonesia, nggak jauh-jauh dari Bogor, ada di Jakarta. Yang kita akan ngobrol-ngobrol nih, siapa yang mau kepo tentang bagaimana pendidikan kesehatan, salah satunya di sana pendidikan gizi, agar lebih bermanfaat. Mohon sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan tentu akan lebih bermanfaat lagi kalau di like dan di share buat teman-teman, khususnya adik-adik milenial dan generasi Z yang berminat akan melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan dan lebih khusus lagi ada di dunia gizi. Oke Kak Mia, bisa diceritakan gimana sedikit tentang sejarah Universitas Binawan? Oke, baik Prof. Terima kasih. Untuk Universitas Binawan sendiri baru berdiri tahun 2018. 2018, jelang betul. pandemik ya. Iya, karena sebelumnya namanya bukan Universitas Binawan, Apa tapi dong? STIKES. Oh, Sekolah Iya, Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Itu sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2001. Wah, udah lama Iya, ya. sudah lama. Udah 22 Iya, tahun. betul. Mengalami metamorfosis menjadi universitas. Di tahun 2018. 2018. Ya, Kalau STIKES lu kan fokusnya kesehatan. Kesehatan. Setelah jadi universitas, untuk setelah jadi universitas sekarang kita memang kesehatan juga Tetap sama. ada, ya. Tetap ada kesehatannya. Jadi ketika kita bicara manajemen, kemudian juga ada digital bisnis, ada kan fakultas yang ini, tapi memang arahnya diarahkan keunggulannya lebih ke untuk menunjang Iya. di dunia kesehatan. Baik. Iya. Boleh tahu sedikit keunggulan khususnya fakultas yang oleh Kak Dr. Mia pimpin ini, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Iya. Ya. Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi sendiri, kita keunggulannya memang mengedepankan bagaimana agar kita bisa bersaing secara global. Wow, global ya. Betul. Baik. Karena memang Binawan sendiri sudah sangat dikenal di luar negeri. Jadi ketika memang dari luar itu mencari pekerja yang profesional, pasti akan menghubungi Binawan. Jadi Di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, betul. Jadi kedubes tuh kalau nyari alumni gitu dari Binawan untuk dipekerjakan, ya memang Wah, luar biasanya biasa ya, sahabat sehat. Itu salah satu keunggulan nih. Mau kerja di luar negeri nggak? Ini salah satunya ya. betul. Oke, program studi apa aja yang ada di fakultas yang kami pimpin? Ada farmasi, Farmasi. kemudian ada gizi, Gizi. ada teknologi laboratorium medis, kemudian fisioterapi, dan K3 keselamatan banyak ya. kesehatan kerja. Ini adik-adik muda kadang-kadang belum ngerti ya apa itu K3, apa itu teknologi medis. Bisa dijelasin nggak sedikit ya? Siapa tahu ada yang berminat nanti. Oke, Dari baik. farmasi dulu barangkali. Dari farmasi. Iya. Kalau farmasi itu kan pastinya dia orang yang meracik obat gitu. Yang kalau di rumah sakit kan pasti ada apoteknya. Iya, Kemudian tidak jauh juga kerjanya biasanya apoteker. Kemudian Jadi kalau profesinya apoteker, Betul. intinya meracik obat ya. Betul. Oke, yang Gitu. pengen buat obat ya. Oke, yang kedua tadi prodi apa? Teknologi laboratorium medis. Apa pula itu? Iya, itu kan kalau di rumah sakit suka ada yang ngambil-ngambil darah kalau mau cek laboratorium gitu. iya. Nah, itu biasanya Jadi penggunaan peralatan Betul. untuk pemeriksaan kesehatan, Betul. termasuk maintenance alatnya enggak? enggak ya, Iya, penggunaannya ya. penggunaannya. Oke. Iya. Termasuk misalnya ultrasonografi, USG gitu ya. Betul, iya. Kalau di gizi pemeriksaan darah. Betul, Oke. ya. Jadi kalau butuh yang cek darah segala macam, itu biasanya ATLM, ahli teknologi laboratorium medis. Itu semua tadi yang farmasi sarjana, Sarjana terus yang D3, D4. Kalau untuk yang TLM,
D4. D4. Terus apa lagi yang ketiga? K3 tadi. Apa itu? Keselamatan dan kesehatan kerja. Kirain nama partai. Bukan, Prof. Bukan, ya? Kalau untuk K3 itu kebanyakan kita yang kerjanya di tambang, kemudian di konstruksi. Bagaimana memastikan pekerja ini selamat dan juga sehat gitu. Saya ingat tuh ya, kalau setiap ada acara-acara di tempat yang besar, di hotel, di kampus, di gedung, itu ada yang menjelaskan tentang itu. Iya, safety induction. Kalau adik-adik milenial pernah dan sahabat pernah lihat itu bagian kecil dari K3 ya. Kecil dari K3. Oke, yang keempat? Fisioterapi. Apa pula itu? Fisioterapi itu kalau misalkan ada salah otot, keseleo, kemudian tulangnya bergeser atau apa, biasanya butuh terapi. Nah, terapinya itu yang termasuk pasca stroke ya. Betul, iya. Nah, itu biasanya fisioterapis yang melakukan. Di kita fisioterapinya D4. D4 sama dengan TLM tadi. Sama dengan TLM. Udah 4 nih ya. Iya. Yang kelima? Gizi. Oh, ini yang terakhir. Iya, betul. Boleh jelasin sedikit? Kalau gizi itu kayaknya pantasan ke Angga deh ya. Iya, wakil dekan harus tahu nih, masa nggak tahu wakil dekannya ya. Iya. Gimana itu? Kalau gizi ya tentunya kita kan setiap hari makan ya, Prof. Nah, iya. Minum juga kan? Minum juga ya pastinya. Nah, ini erat sekali dengan kebutuhan kita yang mendasar ini, makan dan minum. Dan di mana makanan dan minuman ini untuk menjaga kesehatan kita. Baik. Termasuk dan kecerdasan juga ya. Dan untuk produktif juga. Iya. Benar, Bro. Jadi buat mungkin adik-adik SMA mungkin yang pengen menjadi seorang nutrisionis ahli gizi bisa banget untuk masuk ke jurusan gizi ini. Dan ini juga program sarjana untuk gizi ini. Boleh cerita nggak sedikit keunggulan dari program studi gizi di Binawan? Ya, baik, Prof. Jadi untuk keunggulannya sendiri untuk program studi gizi di Binawan tadi tentunya mendukung dari keunggulan fakultas ya, Prof. Untuk bersaing juga secara global. Nah, makanya mahasiswa-mahasiswa gizi juga program studi lain itu di Binawan ini dibekali dengan semacam ekstrakurikuler bahasa Inggris, Prof. Good. Jadi mendapatkan materi bahasa Inggris lebih banyak. Karena kan sekarang juga zamannya semuanya bahasa Inggris ya, Prof. Nah, ini di samping bisa berkompetisi nasional, apalagi internasionalnya ya. Sekali, Prof. Oke, Kak Dr. Mia, sebagai dekan nih, kerjasama global apa saja nih yang sudah dikembangkan? Karena tadi kan salah satu keunikannya saya lihat bagaimana juga menjaring kerjasama global ya. Iya, baik. Jadi untuk kerjasama global kita ada banyak sekali, Prof. Ada dengan Sarjah University, dengan Sarjah University di mana itu? Di daerah Timur Tengah. Kemudian juga dengan APEDA. Di mana itu? Di Australia. Iya, betul. Di kampung halaman saya yang kedua itu. Oh gitu, iya, Prof. Iya, kami juga sering mengadakan banyak kegiatan gitu dengan yang Australia itu, tidak hanya pendidikan. Kemudian juga dengan Malaysia. Kemudian juga dengan Filipina, dan masih banyak lagi. Iya. Kalau dengan Jepang ada juga? Dengan Jepang ada juga. Ada ya. Kita sering ngadain webinar bersama, kemudian juga dari mereka juga ngajar juga ke kita, karena kan sekarang daring ya, Prof ya. Jadi memang banyak sekali mitra kita yang dari luar negeri memberikan materi kuliah gitu. Jadi kuliahnya langsung dengan dari luar negeri, dosen-dosen dari luar. Wah, gitu. Luar biasa. Ini dengan tadi bervisi global dan juga merangsang bagaimana supaya mahasiswa ini bisa ada kegiatan-kegiatan internasional, bahkan potensi pasarnya keluar. Bagaimana dengan kondisi fasilitas, dosen, barangkali terutama di bidang gizi, barangkali Kak Angga sebagai wakil dekan bisa cerita? Baik, Prof. Untuk program-programnya sendiri yang mendukung hal tersebut juga ada program yang namanya Working Holiday, Prof. Working Holiday, jadi bekerja di musim libur. Iya, benar, Prof. Jadi ada ke luar negeri. Di luar negeri, Prof. Nah, di Jerman. Di Jerman. Dan ini juga terus berlanjut programnya. Jadi selain memberikan pengalaman di dunia internasional ya bagi mahasiswa, juga itu juga memberikan nilai lebih. Mereka juga mendapatkan semester berapa mereka rencananya gitu? Biasanya mulai semester 4 sudah. Oh, udah awal muda sekali ya. Berapa lama?
sekitar 3 bulan untuk di sananya, tapi dengan persiapan itu harus belajar bahasa Jerman atau cukup bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya. Makanya tadi diperkuat ya. Iya, diperkuat seperti bahasa itu. Inggrisnya. Sehingga mereka punya pengalaman juga ketika di luar negeri seperti apa, sehingga nanti ketika mungkin lulus kemudian ada tawaran di luar negeri, mereka juga lebih mudah. Berapa lama untuk mereka di musim kerja? Sekitar 3 bulan, Bro. 3 bulan, wah lumayan lama itu ya. Baik. Jadi kan kalau libur kuliah saja kan mungkin tidak cukup ya. Jadi tetap memakan yang perkuliahan biasa, tapi itu akan diganti nanti. Kalau memang banyak pesertanya, tapi tetap bisa lulus 4 tahun ya. Tetap bisa lulus. Kadang-kadang generasi itu Z takut mikir ya, takut apalagi orang tuanya, nambah semester berapa lagi, tapi tetap bisa 4 karena tahun. kami juga mensiasati ada sistem semester pendek juga, Prof. Semisal memang betul terlalu mepet gitu, dimanfaatkan itu ya, paling enggak dia bisa 12-15 masih bisa itu kita juga karena sistem kuliahnya juga hybrid, jadi beberapa hal yang materi-materi itu masih bisa disampaikan via online. Kemudian nanti ketika praktikum mereka sepulang dari sana bisa menjalankan praktikum pada saat itu. Mungkin ada dari fasilitas lain yang mau diceritakan? Fasilitas lain untuk laboratorium sendiri di Gizi kami sudah memiliki laboratorium kuliner, itu kan wajib ya, Prof. Iya. Kemudian untuk analisis dan sebagainya kami ada laboratorium bioscience, itu juga kita gunakan bersama dengan prodi lain. Kemudian yang baru kita memiliki lab teknologi pangan, Prof. Di mana kemarin juga akan mendirikan prodi baru juga jangan-jangan. Belum sih, Prof. Labnya ya. Biar dunia kulinernya lebih bagus dan pengembangan produk. Iya. Apalagi di Jakarta kan ya. Jadi itu sangat mendukung pengembangan keilmuan gizi, Bro. Baik. Mungkin keunggulan lain barangkali dari sisi dosennya, barangkali ada yang mau diceritakan? Untuk di Binawan sendiri kebetulan sekarang dosen-dosennya itu muda-muda, Bro. Wow, jadi seperti kakak-kakak ini ya. Iya, benar. Yang masih 20-an. Meskipun umurnya nggak perlu kita tanya ya, dari wajahnya udah kelihatan. Kalau saya masih muda nggak sih? Masih muda juga ini, Bro Ferdin. Kita seumuran, Bro. Iya, jadi dengan dosen yang muda tentunya. Saya dengar juga kan ada dokter, ada berapa dokter di sana? Yang jadi dekan ini dari Gizi juga nih, Dokter Mia. Untuk dokter sendiri di Gizi sudah memiliki 5 orang dokter. Wow, udah 5 ya. Sudah cukup banyak. Kalau gitu tahun depan bisa membuat S2 dong. S2 Gizi kan minimum syaratnya 5 dokter ya. Karena di Jakarta belum ada loh S2 Gizi. Ya, S2 Gizi ya mungkin bisa terdepan ini. Tapi untuk yang waktu dekat kita akan buka profesi ya. S2 Kesmas. Oh, S2 Kesmas. Ya yang S2 lebih Kesmas dulu. Sudah tinggal menunggu SK. Tinggal menunggu SK. Iya, sudah disetujui, tinggal menunggu SK. Baik, ya. Kemudian ada yang lain, karena udah 20 sekian tahun berdiri, harusnya alumni-alumninya sudah pada menyebar dan jadi orang-orang ini ya. Benar penting sekali, ya, Prof. Gimana tuh? Jadi untuk alumni sendiri kita juga sudah sangat banyak ya, Prof. Dan memang sebagian besar untuk alumni kami itu bekerja di bidang kesehatan, Prof. Seperti di rumah sakit, kemudian puskesmas, dan pelayanan lain. Food service juga banyak, Prof. Yang di catering, baik itu untuk melayani rumah sakit juga ataupun komersil. Di dunia industri pangan ada. Industri pangan juga ada, Prof. Di perusahaan-perusahaan multinasional kita juga banyak. Kalau nggak salah ya, ketua ASDI sekarang, benar, Prof. Kak Fitri, itu alumni benar ya. Binawan juga, Prof. Selamat Kak Fitri ya. Kita ngobrol-ngobrol sama dekannya nih. Iya, dari dari Kamia barangkali ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi selain tadi memang yang lulusan kita yang bekerja di dalam negeri, banyak juga yang bekerja di luar negeri. Banyak lulusan kita yang bekerja di Australia, kemudian di Jepang, kemudian di Jerman juga ada, dan di daerah Timur Tengah banyak sekali. Ya, kebetulan Rektor Universitas Binawan tuh kakak kelas saya ya, Prof. Dr. Ila Saila. Ini mohon izin nih, salah seorang dekan dan wakil dekannya kita ajak ngobrol-ngobrol di sini. Terakhir, barangkali silakan, barangkali ada yang mau disampaikan kata akhir kepada adik-adik kita. Siapa tahu ya, ada yang sekarang dari berbagai SMA, SMK se-Indonesia yang akan melanjutkan, atau barangkali lulusan D3 ingin ngambil pendidikan ahli jenis di sana, tentang keunggulan dari Fakultas
Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Baik, teman-teman, bagi yang sudah lulus SMA, kemudian SMK atau sederajat dan ingin berkuliah yang punya wawasan internasional, bisa banget untuk gabung ke Binawan karena jurusannya juga banyak, terutama di bidang kesehatan. Ada gizi, kemudian farmasi, kemudian juga fisioterapi, teknologi laboratorium medis, dan juga K3. Nah, kalau misalkan teman-teman bergabung dengan kami akan membantu teman-teman untuk mewujudkan cita-cita teman-teman, terutama bagi teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri. Tidak hanya di luar negeri, dalam negeri pun teman-teman bisa dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena lulusan kita sejauh ini 3 bulan saja untuk menunggu maksimal untuk mendapatkan pekerjaan. Kurang lebih. Wah, keren ya. Selamat ya buat Universitas Binawan, khususnya lagi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Sahabat sehat, kita akhiri obrolan kita dengan Dr. Mia sebagai dekan dan Kak Angga Rizkwawan MSI sebagai wakil dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.